Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngaji yang kelima kalinya. Mudah-mudahan dengan mengaji ini kita menjadi hilang kebodohannya dan mendapat ridho dan pertolongan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu di pertemuan yang kelima ini, namun sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe dan tonton terus ya. Pokoknya ayo ngaji sampai khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ala bi ulumi amin. Al-faslu tsani utawi pasal yang kami fi bayani huquqiz zauji al-wajib 'ala zaujah. Pasal yang kedua, kemarin kita di pertemuan keempat, pasal yang pertama haknya seorang istri yang harus wajib dipenuhi oleh seorang suami. Dan yang kedua adalah hak-haknya suami yang wajib harus dipenuhi oleh istri. Apa saja kewajiban istri terhadap suami, hak-haknya? Wa hiya ta'anu zawji fi ghairi ma'siyatin. Yang pertama adalah seorang istri wajib taat kepada suaminya selain dalam hal maksiat. Ya. Jadi wajib tunduk, patuh dan taat selain kemaksiatan. Disuruh bikin kopi ya harus manut, disuruh mencuci ya harus mau, disuruh menyetrika baju ya harus mau, disuruh memasak ya harus mau, bahkan disuruh untuk berhubungan badan pun harus mau, tidak boleh tidak, kecuali dalam hal kemaksiatan. Contohnya misalkan si istri, suami suruh istri mencuri, itu nggak boleh. Atau suami suruh istri salah berzina, nggak boleh, itu maksiat. Atau si suami menyuruh istri untuk melawan kepada orang tua, atau si istri malah menyuruh suami malah menyuruh istrinya agar nggak usah sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Nah, itu termasuk maksiat. Nah, itu nggak boleh. Kalau suami menyuruh istri untuk bermaksiat kepada Allah, bermaksiat, melanggar aturan agama, ajaran agama, maka si istri boleh menentangnya. Selain itu, istri wajib taat sama suami, maupun suaminya apa saja modelnya. Ya. Itu yang pertama yang harus wajiban seorang istri terhadap suami. Yang kedua, wa husnul ma'asyarati, adalah memperindah hubungan antara seorang suami dan istri. Harus saling mesra, saling harmonis, saling menyapa, tegur dan menyapa, saling minta maaf. Kuncinya adalah hatinya harus jembar, harus legowo, ya, banyak-banyakin minta maaf. Ketika si istri bersalah, istri minta maaf. Ketika suami bersalah, suami pun minta maaf. Jadi kalau saling memaafkan, maka akan langgeng, akan harmonis, karena mendapatkan ridho dari Allah SWT. Yang ketiga, wataslimu nafsiha ilaihi. Ketiga adalah memasrahkan dirinya untuk suami. Jadi si istri mutlak, ya, mutlak memasrahkan dirinya, jasadnya, tubuhnya dan rohaninya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Oke? Ketika si suami menyuruh istrinya malah nggak mau, giliran kakaknya atau saudaranya menyuruh malah mau, nah, itu termasuk maksiat, itu nggak boleh. Ya. Tadi apapun modelnya si suami, si istri harus taat. Kemudian yang keempat, wa mulazimatul baiti, dan harus selalu berada di dalam rumah. Ya. Kewajiban istri harus berada di dalam rumah. Boleh keluar, harus ada izin dulu. Walaupun hanya menghadiri pengajian. Misalkan mau hadir ke majlis taklim, ikut marhabanan jami'an, menghadiri pengajian seperti muludan atau wajaban, boleh saja, asal harus
izin terlebih dahulu sama suami, sebagaimana dalam pertemuan kemarin ketika suami tidak bisa memberikan pengajaran agama kepada istrinya, maka si suami mau tidak mau harus mengizinkan suaminya, si suami harus mengizinkan istrinya untuk belajar di majelis taklim, hanya belajar sama orang lain. Kalau ada perempuan ya perempuan, kalau misalnya nggak ada ya malah nggak apa-apa, yang penting ada sekat, ada jarak. Ya lanjut. Yang kelima, wasyanatu nafsiha, dan wasyanati nafsiha min antutia firosawiru, dan selalu menjaga dirinya, ya, menjaga dirinya di dalam berhubungan bersenggama dengan suaminya. Nggak boleh ketika istri diajak suaminya untuk bersenggama cemberut, merut, nggak boleh, harus selalu ikhlas, bahagia, tampakkan kebahagiaan di pada di hadapan suami ketika diajak hubungan, ya, ketika diajak hubungan suami istri, walaupun dalam kondisi capek sekalipun, misalkan si istrinya wanita karir atau bekerja atau berjualan karena sibuk siangnya, si suami mengajak, ya, tapi nggak boleh menolak, tidak boleh menolak, karena kalau menolak maka laknat Allah turun pada istri tersebut. Naudzubillah, ya. Jadi makanya tadi seperti ketiga, wa taslimu nafsiha, si istri harus menyerahkannya semuanya kepada suami. Nah, dalam hal bersenggama pun atau berhubungan suami istri pun, si istri harus menyerahkan dirinya. Kemudian yang keenam, wal ihtijabu an ru'yati ajnabi li syai'in min badaniha wala wajha wa kafaiha idzan nadru ilaihima haramun. Yang keenam adalah si istri harus membuat pembatas, membuat satir, penghalang-halang, ya, dari pandangan orang lain yang bukan mahram, dari berpakaian, bersolek, berhias, ya, berpakaiannya jangan terlalu mencolok, jangan eleknya katon, ya, celananya segini pakai legging, jalannya cingkrang, giliran kalau mau keluar pakaiannya seksi, dandannya medok, giliran di dalam rumah kecut, ya nggak boleh seperti itu. Jadi si istri harus menjaga, harus membatasi dirinya baik dalam berhias, bersolek, berpakaian. Harus ada sekat dari pandangan orang lain. Idzan nadru ilaihi mahramun, ya, karena ada unsur ketika memandang wajah, walaupun wajahnya dan telah kita faktanya, ini adalah tidak boleh. Walau mangdifa syahwati, walaupun orang lain ini tidak ada nafsu birahi, ya, tidak ada nafsu birahi memandang istri orang, ya, jadi tetap hukumnya adalah nggak boleh alias haram bagi si yang memandang juga, si wanita yang sudah bersuami untuk bersolek, berpakaian yang aduhai, seksinya tuh, ya. Yang keenam, yang ketujuh, dan juga kenapa kok seorang istri harus membatasi dirinya, harus ada sekat, ada satir dalam berpakaian dan dalam berhias, bersolek, agar menjauhkan diri dari pandangan lelaki lain. Ini karena nanti akan fitnah, tuh akan mengundang fitnah. Tuh, wah tuh istrinya siapa sih ya, kok cantik sekali tuh, wah itu seksi sekali, istrinya siapa sih ya. Ya, bisa-bisa nanti, nah itulah, nanti ada unsur perselingkuhannya dari situ, keributan rumah tangga ya dari situ. Dari asalnya dari pandangan mata, kemudian turun ke hati, setan dah, udah setan yang ikut dah, kuplak nih kan. Dan watarku mutalibatiha, yang ketujuh,
wa tarku mutalibatiha lahu bima faqal hajati walau alimat qadratu alaihi wa ta'afuha. Dan yang ketujuh adalah meninggalkan apa yang diinginkan oleh si istri walaupun itu adalah kebutuhan. Artinya si istri jangan terlalu berlebihan mencolok apa yang diinginkan. Misalkan pengennya shopping terus atau jalan-jalan terus, cukup 1 bulan sekali shoppingnya, jalan-jalannya atau rekreasinya, walaupun itu adalah kebutuhan. Misalkan harus membeli gas, misalkan membeli baju, masa membeli baju tiap minggu atau tiap hari, atau membeli berasnya jauh tokonya. Nah, tetap jangan terlalu berlebihan walaupun adalah kebutuhan pokok. Jadi jarang-jarang ya kalau bisa nyuruhlah orang lain. Wa ta'afu an tanawuli ma yaksibuhu minal malil haram. Kemudian si istri harus menjaga harta suaminya, ya, menjaga harta suaminya. Berapapun suami didapat dari hasil kerjanya, si istri enggak boleh mengambil sepeser pun tanpa seizin suami. Antana ulima yasunal mali al haram. Jadi watafu. Ya. Tadi misalkan si suami ini punya uang, ditaruh dari bajunya, ditaruh di bajunya atau di dompetnya. Kemudian si sang istri lagi nggak punya uang, lagi main duit. Ya, walaupun memang itu suaminya mengambil hartanya suaminya, mengambil uangnya walaupun 10.000 minimal, ini hukumnya nggak boleh kecuali ngomong. Makanya harus ada izin dahulu, itu baru boleh. Dan wa'adami kalbi ala haidiha wujudan bangkiton. Kemudian tidak boleh berbohong, haid. Jadi ketika si suami mengajak hubungan badan mau bersenggama atau jima, si istri jawabannya lagi haid atau pas lagi haid tapi belum suci. Si istri bohong, masih haid mas, dek, aku sih haid mas, oh ayo. Padahal mau suci, padahal sudah suci. Nah, itu nggak boleh berbohong. Katakan kalau haid ya haid, kalau udah suci ya suci. Ya. Jadi tidak boleh berbohong. Jadi baik itu ada 8 hak-haknya suami yang harus dipenuhi oleh istri, ada 8, atau kewajibannya istri pada suami ada 8. Oke. Nah, gitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.